Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar semua? Kami dari kelompok 7 pelatihan Master Penguji 2020 pada kali ini akan membahas mengenai pengakuan hasil sertifikasi kompetensi oleh berbagai pihak. Sertifikasi kompetensi, apa sih sebetulnya? Mari kita bahas. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan di pasal 18 dinyatakan bahwa tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. Dan pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dilakukan melalui sertifikat kompetensi kerja. Undang-undang yang mendukung juga dikeluarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Dan ada satu lagi peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2008 yang menyatakan pada pasal 1 ayat 4, sertifikasi kompetensi adalah proses pelaksanaan, penetapan, dan pengakuan terhadap pencapaian kompetensi seseorang pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu melalui uji kompetensi dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan berlaku secara nasional. Pada pasal 2 dinyatakan, uji kompetensi bertujuan menilai pencapaian kompetensi akhir peserta didik kursus dan satuan pendidikan non-formal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan. Dan uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh organisasi atau asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah atau departemen dengan surat pengakuan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jadi di sini jelas dari peraturan bahwa sertifikat kompetensi akan didapat oleh seseorang apabila seseorang itu mengikuti uji kompetensi melalui lembaga sertifikasi kompetensi. Fil lulusan UJK dapat menunjukkan kemampuan kerja, pengetahuan yang dikuasai, kemampuan manajerial. Lulusan kursus dan pelatihan sesuai dengan standar yang ditentukan, diakui pemerintah dan dapat bekerja di dalam dan di luar negeri. Diferensiasi tenaga sertifikasi. Bila memiliki sertifikasi kompetensi, 1. Siap berdaya saing, terampil dan termotivasi. 2. Meningkatkan peluang jenjang karir lebih baik. 3. Sangat yakin melalui personal kompeten. 4. Berkarya, disiplin, dan bersikap sesuai standar kompetensi. 5. Menambah percaya diri dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas karena memiliki sikap kerja sesuai standar kompetensi. Tidak memiliki sertifikasi kompetensi
tidak percaya diri, penguasaan pengetahuan dan keterampilan tidak terjamin. Bapak Ibu sekalian, apabila kita melihat kebutuhan tenaga kerja di Iduka ataupun industri dan dunia kerja, data dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja pada tahun 2018 mencapai 18 juta orang setiap tahunnya. Kemudian sampai dengan tahun 2035 akan diprediksi terjadi kenaikan kebutuhan tenaga kerja mencapai angka 8% setiap tahunnya. Angka yang tinggi tersebut tentunya kita mesti menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan Iduka yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi. Selanjutnya, apabila kita melihat sertifikat kompetensi dihubungkan dengan kebutuhan Iduka, saat ini ada dua pengakuan mengenai sertifikat kompetensi oleh Iduka. Pertama, pengakuan dari Iduka yang mengetahui dan mengakui mengenai sertifikat kompetensi. Dan kedua, pengakuan dari Iduka yang baru mengetahui dan mengakui sertifikat kompetensi. Untuk poin yang kedua, tentunya kita membutuhkan suatu upaya promosi untuk memperkenalkan LSK dan sertifikat kompetensi khususnya kepada Iduka, baik melalui MOU secara langsung maupun melalui media elektronik, media sosial maupun media yang lainnya. Salam sehat dan salam kompeten. Mari maju bersama LSK. Tahap akhir dari proses kursus dan pelatihan adalah sertifikasi. Bagi peserta yang lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bagaimana pengakuan sertifikasi yang telah dilakukan oleh LSK? Mari kita lihat 3 kriteria berikut ini. Kriteria yang pertama adalah pengakuan secara internal dari pegiat atau pelaksana dan praktisi sertifikasi itu sendiri. Para praktisi atau pelaksana harus dapat mengakui atau memberikan penilaian yang positif kepada sertifikasi yang sudah dilakukan melalui pembuktian menggunakan jasa tenaga kerja yang telah tersertifikasi, sehingga pelaksanaan sertifikasi menjadikan manfaat dan pengakuan yang baik kepada calon tenaga kerja atau tenaga kerja yang telah mengikuti sertifikasi di LSK. Yang kedua, dengan menggunakan jasa tenaga kerja yang telah sertifikasi secara internal, maka akan meningkatkan rasa percaya diri dari para praktisi atau pegiat sertifikasi bahwa sertifikasi yang dilakukan sudah menunjukkan mutu yang baik dan dapat diterima melalui penilaian secara pribadi atau secara internal. Yang ketiga, kriteria penilaian dan pengakuan sertifikasi yang kita lakukan dapat kita lihat dari pengakuan para peserta sertifikasi yang telah bekerja di dunia kerja dan dunia industri, dan pengaruh seberapa besar sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSK terhadap penerimaan dari calon tenaga kerja di dunia kerja dan dunia industri. Semoga sertifikasi kita semakin baik, pengakuan secara internal juga semakin baik, dan semakin meningkatkan mutu kualitas kita dalam menjalankan sertifikasi. Selalu maju untuk LSK dan selalu semangat. LSK adalah kepanjangan tangan dari Kemendikbud sebagai penjamin mutu sertifikat kompetensi Indonesia, membutuhkan dukungan lebih dari Kemendikbud untuk sosialisasi dimulai dari lingkungan Kemendikbud itu sendiri. Sosialisasi secara merata di lingkungan Kemendikbud itu sendiri akan menjadi motivasi baru bagi LSK di dalam melaksanakan program-program uji kompetensi dan memudahkan LSK melakukan pendekatan, pengenalan tentang sertifikasi kompetensi LSK ke masyarakat dan ke Iduka atau industri dan dunia kerja. Sosialisasi ke masyarakat dengan melibatkan stakeholder adalah
proses dan mereka mendapatkan pengakuan dari masyarakat akan nilai dari sertifikat, kompetensi dari sisi mutu dan kualitas. Bahkan pemegang sertifikat kompetensi LSK dicari oleh industri dan dunia kerja atau IDUKA. Sangat diharapkan ini semua dapat terwujud dan sertifikat kompetensi LSK dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengakuan hasil sertifikasi oleh pihak luar lainnya yaitu oleh pihak perguruan tinggi. Dengan adanya Permenristek-Dikti nomor 26 tahun 2016 tentang rekognisi pembelajaran lampau akan memberikan peluang bagi para pemegang sertifikat kompetensi untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Dengan adanya program RPL tersebut, maka sertifikat kompetensi akan menjadi salah satu dokumen portofolio yang bisa dikonversikan ke dalam SKS pada mata kuliah yang sesuai dengan bidang keterampilan yang terkait. Dengan adanya konversi tersebut, maka masa studi akan lebih efektif, sehingga peningkatan kualifikasi SDM Indonesia akan tercapai dengan cepat pula. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis, objektif, melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi. Mengapa sertifikasi itu penting? Yang pertama adalah bahwa dengan adanya sertifikat tersebut, maka ini adalah merupakan bukti pengakuan tertulis ya terhadap kompetensi yang dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu. Setelah lulus uji kompetensi pada satuan pendidikan yang terakreditasi atau seperti melalui LSK. Nah, yang berikutnya adalah dengan tenaga kerja yang telah memiliki sertifikat kompetensi, tentunya mereka akan dapat bekerja secara profesional, kemudian dapat fokus pada bidang profesinya, dan kemungkinan akan adanya peningkatan karir sesuai jenjang level kompetensi yang dimilikinya, dan pada akhirnya tentunya akan berdampak pada peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Bagaimana dengan dunia IDUKA atau dunia industri dan dunia kerja saat ini? Bagi IDUKA atau dunia kerja maupun dunia industri itu memiliki tenaga yang bersertifikasi itu akan meningkatkan produktivitas kerja, efisiensi, berdaya saing, dan dapat meyakinkan entah itu klien, konsumen, user, bahkan produk yang dihasilkannya adalah berasal dari tenaga-tenaga yang kompeten. Baik, dengan adanya pengakuan penyetaraan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan KKNI di tingkat negara-negara ASEAN melalui penyetaraan AQRF atau ASEAN Qualification Reference Frameworks, maka artinya di sini bahwa bagi tenaga-tenaga Indonesia yang telah memiliki sertifikat kompetensi mempunyai kesempatan peluang yang lebih besar untuk dapat bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara ASEAN. Pengakuan hasil sertifikasi dari berbagai pihak dalam kerjasama MOU IDUKA. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan dan Industri Dunia Usaha Dunia Kerja memiliki hubungan yang sangat terkait, menjalin hubungan kerjasama atau kemitraan khususnya saling mengisi dalam penyerapan lulusan tenaga yang kompeten, mampu bersaing, unggul sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Tujuan kemitraan memperluas jaringan dan hubungan dengan IDUKA, mendapat informasi terkait mengenai kebutuhan tenaga kerja yang kompeten. Lulusan yang kompeten mendapat pengakuan pihak khususnya IDUKA. Strategi kemitraan yang telah terjalin dengan IDUKA sampai saat ini: penyusunan kurikulum kursus, pembelajaran oleh praktisi, pemilihan lulusan, program magang, dan program penempatan lulusan ke IDUKA. Terjalinnya kemitraan banyak berkontribusi terhadap pengurangan tingkat pengangguran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
vokasi kuat, menguatkan Indonesia, LSK menyiapkan yes, 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 salam kompetensi. Edukasi masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, setiap LSK wajib memiliki website dan sosial media. Kedua, LSK wajib mengupdate setiap kegiatan yang dilakukan pada sosial media tersebut. Ketiga, LSK dan TUK harus melakukan sosialisasi UJK bersama-sama. Yang keempat, LSK wajib hadir di setiap acara job fair dan education fair. Karena pada kedua acara tersebut, LSK memiliki dua keuntungan. Satu, LSK dikenali oleh peserta didik, dan kedua, LSK dapat juga dikenali oleh pengguna jasa. Sehingga, para pengguna jasa, khususnya mereka yang berasal dari industri dan dunia kerja, tidak mengalami hal seperti yang terdapat pada tayangan ini. Demikianlah pemaparan dari kelompok 7 Master Penguji tahun 2020. Semoga lembaga sertifikasi kompetensi, asosiasi profesi dan pemerintah selaku pemangku kebijakan bisa terus bersinergi dalam mewujudkan cita-cita bersama, yaitu Indonesia kompeten. Indonesia kompeten bersama LSK.